Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 8, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu berbahagia ya. Pada kesempatan ini, kita akan mengidentifikasi informasi dalam teks ulasan bersama dengan saya, Bu Ariyanti. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari KD 3.11, yaitu mengidentifikasi informasi pada teks ulasan tentang kualitas karya berupa film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni daerah yang dibaca atau diperdengarkan. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi ciri-ciri suatu karya dalam teks ulasan dengan tepat. Yang kedua, menganalisis kelebihan dan kekurangan karya dalam teks ulasan dengan tepat. Ya, perlu kalian ketahui bahwa karya apa saja yang bisa diulas. Yang pertama ada novel, yang kedua ada film, yang ketiga ada cerpen atau cerita pendek. Nah, ternyata lagu juga bisa diulas loh. Nah, yang terakhir adalah karya seni daerah. Karya seni daerah ini bisa seperti lukisan. Nah, berikut contoh-contoh karya terkenal yang bisa diulas. Yang pertama ada novel Surat Kecil untuk Tuhan, karya Agnes Davanar, dan Laskar Pelangi, Sang Pemimpi dan Ayah. Ketiga, novel ini memiliki pengarang yang sama, yaitu Andrea Hirata, seorang penulis yang sangat terkenal. Nah, selain itu ada juga karya seni daerah berupa topeng yang bisa diulas. Jadi karya-karya ini bisa diulas karyanya menjadi sebuah teks ulasan. Nah, anak-anak pasti penasaran kan bagaimana itu teks ulasan? Ya, teks ulasan atau nama lainnya adalah resensi. Merupakan sebuah tulisan yang isinya menimbang atau menilai sebuah karya yang dikarang atau dicipta orang lain. Jadi, teks ulasan fungsinya adalah untuk menilai sebuah karya yang telah ditulis oleh orang lain. Apakah karyanya menarik atau tidak? Apakah layak dibaca atau tidak? Kemudian, teks ulasan memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dia memiliki struktur dari identitas karya, orientasi, sinopsis, analisis, evaluasi, dan rangkuman. Yang kedua adalah memuat informasi mengenai sebuah karya berdasarkan opini penulis atau pandangan dan komentar. Yang ketiga adalah opini yang diberikan berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. Dan yang keempat, teks ulasan memiliki nama lain, yaitu resensi. Ya, perlu ditahu ya anak-anak, sebelum kita mengulas sebuah karya,
kita mesti mengetahui ciri-ciri teks ulasan dengan baik. Di dalam teks ulasan memiliki ulasan tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Ya, seperti bagaimana kelebihan dan kekurangan karya itu dalam sebuah ulasan. Yang dimaksud dengan kelebihan dalam teks ulasan adalah keunggulan atau hal-hal baik yang terdapat dalam karya yang diulas. Kemudian ada kekurangan. Kekurangan dalam teks ulasan maksudnya adalah hal-hal yang masih perlu diperbaiki atau masih bisa ditingkatkan lagi dalam karya yang diulas. Jadi, kelebihan dan kekurangan dalam teks ulasan sangat penting di dalamnya. Karena di dalam karya itu terdapat hal-hal yang wajar atau baik yang perlu kita nikmati atau yang lainnya. Kemudian, setelah mengetahui pengertian, ciri-ciri, kelebihan dan kekurangan, kita masuk pada tujuan pembuatan teks ulasan. Tujuan pembuatan teks ulasan ada 3. Yang pertama, menyajikan informasi komprehensif atau menyeluruh tentang sebuah karya. Jadi, dalam sebuah teks ulasan memiliki banyak informasi yang menarik di dalamnya tentang karya-karya tersebut. Yang kedua, memberikan pertimbangan kepada pembaca apakah sebuah karya layak dinikmati atau tidak. Nah, di sini lebih mementingkan pada bagian kekurangan dan kelebihan suatu karya. Kemudian yang ketiga, memengaruhi penikmat karya untuk memikirkan, merenungkan, dan mendiskusikan lebih jauh fenomena atau problema pada suatu karya. Jadi, tujuan pembuatan teks ulasan juga sangat penting untuk kita ketahui karena manfaatnya sangat banyak. Pernah nggak kalian sahabatan hampir 10 tahun lamanya dan tanpa satu weekend pun lo lewatin buat nongkrong bareng? Guys, kalian merasa bosan gak sih sama kita? Tentang bagaimana keajaiban sebuah impian, persahabatan, cinta, dan keyakinan bisa membuat begitu banyak perbedaan yang bisa mengubah kehidupan manusia. Kita berlima percaya pada satu hal, sederhana tapi luar biasa. Yang kita perlu sekarang cuma kaki yang akan berjalan lebih jauh dari biasanya. Mata yang akan menatap lebih lama dari biasanya. Leher yang akan lebih sering melihat ke atas. Lapisan tekad yang 1000 kali lebih keras dari baja. Hati yang akan bekerja lebih keras dari biasanya. Serta mulut yang akan selalu berdoa. Bagaimana anak-anak? Sudah menonton cuplikan film 5 cm tadi? Ya, sekarang kita masuk di ulasan film tersebut. Di sini ada paparan dari identitas film 5 cm. Memaparkan tentang judul film, sutradara, produser, genre, tanggal rilis, dan para pemainnya.
Nah, jadi ini dinamakan identitas karya. Nah, kita masuk pada paragraf pertama dan paragraf kedua. Di sini yang bercetak tebal ini tulisannya memaparkan informasi-informasi penting atau hal-hal yang menarik dalam sebuah teks ulasan. Di sini dipaparkan bahwa 5 cm adalah film yang berasal dari Indonesia, dirilis pada tanggal 12 Desember 2012 dari salah satu karya novelis muda Indonesia, Doni Dirgantoro. Apa informasi pentingnya? Yaitu dikarang atau ditulis oleh seorang novelis yang masih muda. Kemudian di paragraf yang kedua ini memaparkan secara garis besar film ini bercerita tentang persahabatan dan nasionalisme. Jadi ada nilai persahabatan dan jiwa nasionalisme. Sama halnya dengan paragraf sebelumnya, keempat paragraf ini juga memaparkan informasi penting dari karya tersebut. Ya, silakan dicermati ya dan dibaca baik-baik. Nah, sekarang kita masuk di paragraf yang memaparkan tentang kelebihan dan kekurangan karya film 5 cm. Silakan dicermati kelebihan dan kekurangannya. Ya, baik. Dari materi mengidentifikasi informasi dalam teks ulasan di sini sangat penting. Kita bisa mengetahui hal-hal apa saja yang terdapat dalam sebuah karya tersebut. Kita bisa menilai dan menimbang karya tersebut apakah layak atau tidak untuk dinikmati karyanya. Ya, sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.